Baik, terima kasih. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi pemerintahan akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Anggota kelompok 3, saya sendiri Francisco Romano Guardinoson, yang kedua Paulina Kidi Halimaking sebagai pemateri kedua, dan Christina Natalia Parera sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai perencanaan dan pengawasan budgeter. Menurut Muhammad Gade, akuntansi pemerintahan mempunyai dua tujuan umum, yaitu sebagai media akuntabilitas dan penyedia informasi untuk manajemen. Sedangkan Bakhtiar Arif menjelaskan ada tiga tujuan akuntansi pemerintahan, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam akuntansi keuangan ditunjukkan dengan mengeluarkan laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan. Dengan menyajikan laporan keuangan, pemerintah menunjukkan keterbukaannya terhadap pengelolaan anggaran daerah dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, manajerial. Dalam aspek manajerial, akuntansi pemerintahan mempunyai tiga peran penting. Yang pertama dalam penyusunan RAPBDN, yang kedua dalam pelaksanaan RAPBDN, dan yang ketiga dalam pengawasan atau pengendalian APBN atau kegiatan pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah yang baik itu memungkinkan adanya pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal pemerintah. Dalam hal ini pihak eksternal itu adalah BPK. Selanjutnya, materi berikutnya dana dan kelompok rekening. Yang pertama, pengertian dana. Menurut Governmental Accounting Standard Board, dana adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban, cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan yang ada. Dalam akuntansi dana tidak dikenal istilah beban, expense, atau biaya cost. Yang dikenal dalam akuntansi dana hanya expenditure atau belanja. Berikutnya, kelompok rekening. Kelompok rekening atau kelompok dana dalam akuntansi pemerintahan terdiri dari yang pertama, expendable fund atau governmental fund. Kelompok dana ini terdiri dari berbagai dana yang sifat aktivitasnya adalah belanja. Akuntansi kelompok dana ini berfokus pada belanja. Jenis-jenis dana yang termasuk dalam kelompok ini adalah dana umum dan dana pendapatan khusus. Selain itu ada juga dana pemupukan modal dan dana pelunasan utang. Yang kedua, non-expendable fund. Kelompok dana ini merupakan kelompok dana yang tidak boleh dibelanjakan untuk urusan pemerintah karena telah dipisahkan dan digunakan untuk aktivitas bisnis. Akuntansi kelompok dana ini sama dengan akuntansi komersil, yaitu berfokus untuk mempertahankan ekuitas. Yang termasuk dalam kelompok dana non-expendable fund antara lain dana perusahaan dan dana pelayanan internal. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman Paulina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman Marno. Langsung saja, ketaatan terhadap ketentuan hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum. Dalam hal ini, hukum tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai berbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan yang berlaku atau Rechtsgeltung.
Dalam hal ini, pembentukan akuntansi pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan, yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan mengembangkan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan ke kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi. Menurut Belkaul, merujuk kerangka konseptual pada Financial Accounting Standard Board sejauh ini merupakan proyek yang paling menonjol dan menciptakan konstitusi akuntansi. Konstitusi ini harus memperoleh penerimaan umum, menunjukkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik dalam area yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan. Keuangan negara yang dikelola dan dalam pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 5 dan Undang-Undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menerbitkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbagai bangsa dan negara menjadi lebih tertib. Ketaatan pada peraturan perundang-undang adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut rekening-rekening dana. Seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi unit-unit usaha produktif pemerintah pada awal pelaksanaan Pelita 1, ketersediaan dana untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui perbankan semakin dirasakan. Untuk maksud tersebut, pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan pembentukan rekening dana investasi pada Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan RDI. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Nomor 7/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971. Pemupukan dana investasi tersebut dilakukan melalui 3 sumber utama, yaitu yang pertama pembayaran kembali dana dan penyertaan modal pemerintah oleh unit-unit usaha. Yang kedua, pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari bantuan proyek oleh unit-unit usaha. Dan yang ketiga, dana anggaran yang disisihkan oleh pemerintah untuk penyertaan modal dan atau pembiayaan kredit investasi. Sebagai penyelenggara administrasi pengelolaan rekening ditunjuk Bank Indonesia dengan mewajibkan menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan atau Ketua Bappenas. Pengguna dana investasi dalam RDI harus dengan penetapan oleh Menteri Keuangan. Khusus mengenai keputusan pengguna investasi, penetapan dimaksud baru dapat dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan atau Ketua Bappenas. Kegiatan yang dapat didanai dari dana investasi terdiri atas 3 hal,
yaitu pembiayaan investasi, pembayaran utang-utang luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek serta tujuan lain dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah sebagai salah satu turunan Undang-Undang Perbendaharaan juga mengatur dalam pasal 20 yang pertama, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan atau rekening lainnya pada bank umum atau bank lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum lainnya. Yang kedua, untuk kepentingan tertentu, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dapat membuka rekening di bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum. Dan yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara dalam rangka pembukuan rekening untuk kepentingan menteri negara atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Jadi, jelaslah bahwa kementerian negara atau lembaga diperbolehkan untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan atau rekening lainnya pada bank umum atau bank lainnya, bahkan untuk kepentingan tertentu dapat membuka rekening di bank sentral asalkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Yang berikut adalah aset tetap dan depresiasi. PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai aset tetap. Paragraf 53 hingga paragraf 57 PSAP 07 menguraikan perihal penyusutan sebagai berikut. Pada paragraf 53 dijelaskan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap. Pada paragraf 54 dijelaskan bahwa penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa, servis potensial yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Pada paragraf 55 dijelaskan bahwa masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Pada paragraf 56 dijelaskan bahwa metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode unit produksi. Pada paragraf 57 dijelaskan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Yang berikut adalah dasar akuntansi terminologi dan klasifikasi rekening. Terminologi dan klasifikasi umum pada prinsip ke-11 dan ke-12 dijelaskan tentang perlunya yang pertama itu menggolongkan atau mengklasifikasikan data akuntansi dengan cara berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang berbeda-beda. Yang kedua, antara perpindahan sumber daya dalam lingkup internal dan hutang jangka panjang perlu dibedakan dengan pendapatan, pengeluaran, dan beban. Dan yang ketiga itu menggunakan klasifikasi dan terminologi yang konsisten. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.